Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dalam satu majelis ilmu dalam rangka pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad karya Dr. Abdullah Nasir Alwan rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan masih di tema utama tentang asbab atau penyebab-penyebab penyimpangan perilaku pada anak-anak, ya, khususnya di usia anak-anak, di usia remaja. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa poin di antara asbab-asbab tersebut, ya, mulai dari yang terkait dengan ekonomi, ya, kemudian juga terkait dengan masalah keluarga, ya, tentang perceraian dan lain sebagainya. Dan di tema terakhir kemarin, ya, poinnya adalah atau asbabnya adalah tentang kekosongan atau pemanfaatan waktu, ya, di masa remaja, masa anak-anak. Karena masa anak-anak dan remaja ini adalah masa yang sangat-sangat luar biasa, ya, disebut dengan masa emas yang menentukan hasil atau sikap, ya, yang akan didapatkan atau yang akan dilakukan di masa dewasanya, di masa yang akan datang. Oleh karena itu mengisi waktu di masa muda, di masa anak-anak, di masa remaja dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang potensial, dengan hal-hal yang produktif, itu sangat menentukan masa depan putra-putri terbaik kita semua. Malam ini di poin berikutnya mohon maaf, bahwa di antara faktor, di antara asbab yang menyebabkan terjadinya perilaku buruk adalah terkait dengan lingkungan, terkait dengan komunitas, ya, terkait dengan orang-orang yang menyertai tumbuh kembangnya anak-anak kita, teman-teman, terutama teman-teman sebaya. Al-khaltah al-fasidah wa rufaqa'us-su. Ini poin berikutnya terkait dengan asbab penyebab penyimpangan perilaku pada anak-anak adalah al-khaltah al-fasidah. Al-khaltah al-fasidah itu adalah lingkungan yang rusak, ya, tempat bergaul yang rusak. Wa rufaqa'us-su, dan juga teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang memiliki perilaku yang buruk sehingga akan berpengaruh kepada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak. Wa minal awamilil kabirah allati tuaddi ila inhirafil walad, dan di antara faktor besar yang menyebabkan kepada penyimpangan yang terjadi pada anak adalah, ya, rifaqus, teman yang buruk,
wa khaltatul fasidah, dan juga pergaulan yang buruk, ya, pergaulan yang rusak. Wala siyam in kana al waladu baliduz zaka. Apalagi kalau anak kita ini tidak dibekali dengan kecerdasan, tidak dibekali dengan kecakapan, tidak dibekali dengan ilmu, dengan arahan, ya, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang bagus, ya. Dhaiful aqidah. Apalagi kalau anak kita ini secara akidah juga lemah, tidak memiliki bekal tentang akidah, ya, sehingga dia tidak mampu untuk menghadirkan tentang keimanan kepada Allah, tentang pengawasan para malaikat, ya, dan lain sebagainya. Ya, mutamayyi'ul khuluq, ya, perangainya sangat mudah untuk dipengaruhi. Yang kayak begini kata beliau, fasur'anu ma yata'atsaru bimusahabatil asyrar. Orang seperti ini akan mudah untuk terbawa, mudah untuk terpengaruh, ya, oleh teman-teman yang jelek. Wa murafaqatil fujjar, ya, apalagi kalau berteman dengan orang-orang fajir, ya, orang-orang yang pelaku kriminal misalkan. Ya, wa sur'anu ma yaktasibu minhum ahattul adad. Maka akan mudah kebiasaan-kebiasaan buruk itu kemudian menyelimuti, ya, anak-anak kita, wa aqbahal akhlak, dan juga akhlak yang buruk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia anak-anak, usia remaja terutama, itu usia di mana semakin menginjak remaja, ya, semakin tumbuh, ya, di usia remaja, itu akan semakin ingin untuk banyak bergerak tuh di luar rumah biasanya, ya. Dan salah satu faktor yang menguatkan ini adalah faktor teman sebayanya. Dia ingin banyak beraktivitas di luar bersama teman-teman sebayanya. Apalagi kalau dia sudah punya komunitas, sudah punya teman sebayanya yang dekat, yang akrab, ya, maka bisa dipastikan anak-anak kita akan banyak hidup bergaul dengan teman-teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya. Sehingga, ya, tantangannya buat para ayah, para ibu, para orang tua di sini adalah secara otomatis pengaruh teman sebaya, pengaruh teman-teman di luar rumah itu akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh orang tua. Apalagi kalau orang tua dalam hal ini, mohon maaf, yang punya kesibukan, ya, sibuk mungkin dengan pekerjaannya, sibuk dengan kegiatan dakwahnya, sibuk dengan mengajarnya, ataupun sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga sedikit punya waktu dengan anak-anak, maka anak-anak akan lebih memilih untuk mencari teman sebayanya, mencari komunitas, ya, yang sebaya, yang cocok, yang nyaman, dan pasti mereka akan banyak bergaul di sana. Sekali lagi tantangannya adalah, ya, dorongan mereka pasti akan lebih kuat. Saat kita punya apa lah, katakan punya nasihat, punya kebijakan, punya arahan, ya, maka biasanya, ya, kalau arahan itu bertentangan misalkan dengan komunitasnya, dengan teman sebayanya, ya, biasanya dia akan jauh lebih mendengar teman sebayanya, ya, karena ada keterikatan yang sangat kuat dengan komunitas tersebut, dengan teman sebaya tersebut, ya, yang membuat dia lebih loyal gitu, karena, ya, lebih nyaman. Komunitas mereka menjadi tempat yang lebih nyaman untuk beraktivitas. Karena ketika bertentangan, tentu akan ada rasa kehilangan, takut kehilangan
teman sebayanya, takut kehilangan komunitasnya. Sementara di sisi yang lain, karena sebagai orang tua mungkin punya waktu yang sedikit, ya, tidak terlalu perhatian, sehingga dia tidak merasa takut kalau misalkan sedikit kehilangan perhatian dari orang tuanya, karena sudah menjadi satu hal yang biasa, ya. Sehingga dalam kondisi ini sekali lagi rentan sekali, ya, usia anak-anak, usia remaja yang memiliki teman sebaya seperti ini rentan untuk mendapatkan tekanan dari komunitas sebayanya, ya. Apalagi kalau sekali lagi tadi anak-anak kita ini tidak punya kesiapan, ya, dari segi kecakapan, kecerdasan, tidak memiliki kesiapan untuk mencerna ini baik atau buruk. Dari segi akidah juga tidak begitu ditanamkan secara kuat, dan juga dari petunjuk-petunjuk arahan-arahan yang lain, ya, tidak kita arahkan, maka, ya, banyak kemungkinan atau kemungkinan besar penyimpangan itu akan terjadi, apalagi kalau pergaulannya atau komunitasnya yang sebayanya adalah komunitas yang salah, ya, komunitas yang buruk, komunitas yang merusak, ya. Sehingga tidak heran, ya, kalau banyak anak-anak remaja yang menjadi sasaran, yang kemudian mereka terjerumus masuk ke dalam khamr, pergaulan bebas, narkoba, ya, ataupun juga tindak-tindak kriminal yang lain, yang tentu ini adalah merupakan salah satu penyimpangan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Ya. Itu yang dikhawatirkan oleh Dr. Abdullah Nasih Alwan, ya, di sini, ya. Kita lanjutkan dulu. Bal yasiru ma'ahum fi tariqis syaqawah bi khuta sari'ah. Ya. Dengan kondisi seperti ini pengaruhnya akan sangat cepat, ya. Udah klop, udah langsung, gitu, ya. Wa yas'abu ba'da dzalika radduhu ilal jadah al mustaqimah. Sangat sulit kalau sudah terjebak, kalau sudah masuk, ya, di komunitas yang salah tersebut, di lingkungan yang salah tersebut, sangat sulit untuk merubah kembali, mengembalikannya kepada jalan yang benar, pada rel yang benar, yang lurus, ya. Sulit untuk menyelamatkannya kembali, sulit untuk mengobatinya kembali. Bukan berarti tidak bisa, tapi tentu juhdunnya, ya, atau usahanya itu lebih berat, ya. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan kita di era globalisasi ataupun perkembangan teknologi ini adalah terkait dengan gadget, ya. Ini juga satu tantangan tersendiri. Bagaimana di satu sisi gadget itu tentunya sebuah teknologi yang memudahkan banyak orang untuk melakukan hal-hal tertentu, ya, seperti komunikasi yang mudah, mendapatkan informasi juga mudah, ya. Berbagai fasilitas di dalam gadget itu sangat praktis, gitu, ya. Baik itu, ya, laptop, tablet, handphone, smartphone, dan juga hal-hal yang lainnya, itu kan semuanya adalah fasilitas-fasilitas yang dari satu sisi betul sangat memudahkan penggunanya untuk melakukan banyak hal, ya. Tapi perlu disadari juga oleh para ayah bunda, oleh kita semua, bahwa kalau tidak diantisipasi, maka akan banyak juga sisi-sisi buruknya, sisi-sisi pengaruh negatifnya terhadap anak-anak, terhadap
remaja. Saya kira ini juga banyak dikaji oleh para pakar, oleh para psikolog, ya, oleh para atau oleh orang-orang yang punya perhatian terhadap ini, bagaimana pengaruh gadget terhadap anak, ya, baik secara fisik, ya, terhadap matanya, ya, terhadap saraf-saraf motorik tertentu yang kalau tidak dikontrol ini pasti akan sangat-sangat mengganggu secara kesehatan, belum lagi secara kejiwaan, secara mental, ya. Bagaimana mental anak-anak yang terbiasa setiap hari mendapatkan asupan dari gadget, atau dia berselancar di media sosial, ya, mulai dari Facebooknya, Instagramnya, TikTok, ya, dan juga media-media sosial yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain, ya, itu cenderung tidak siap untuk kemudian berinteraksi dengan dunia nyata, ya. Jadi kita menemukan beberapa santri, ya, yang secara kebiasaan media sosialnya memang, ya, kalau kita di Facebook misalkan, kalau kita tidak suka dengan seseorang, ya sudah, kita coret, kita blacklist, kita unfriend, ya. Tidak suka dengan seseorang bisa kita kunci dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ketika dibawa ke dalam dunia nyata, bertemu dengan teman-teman, bergaul dengan orang dengan berbagai karakter, ya, di lembaga, di pesantren lah contohnya, ya, ada ketidaksiapan secara mental, ya, sehingga ketika dia ketemu dengan orang yang dia tidak suka, ya, kan kalau di medsos kan tinggal coret aja. Nah, kalau di dunia nyata seperti ini, ya, dia harus menghadapinya dengan model lain, dengan gaya lain, ya. Ketidaksiapan itu yang kemudian membuat dia tidak betahlah di pesantren. Dia ingin dia keluar atau saya yang keluar, kan gitu, atau dia yang keluar, mohon maaf. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh, ya. Contoh tentang pengaruh gadget secara fisik, secara kejiwaan, secara mental. Belum lagi pengaruh-pengaruh yang lain. Ya, apalagi kalau dia ketemu dengan media-media yang subhanallah, ya, sangat-sangat buruk gitu. Ya. Mungkin postingan-postingan kata-kata yang buruk, tampilan-tampilan video dengan kata-kata yang vulgar, dengan kata-kata yang tidak layak, gitu, ya. Lalu dilihat, didengar, dan saya yakin itu tidak hanya dilihat dan didengar, pasti akan lambat laun akan ditiru. Ya, kalau sudah ditiru, lambat laun akan menjadi viral, menjadi kebiasaan, ya, akan menjadi akhlak, ya. Jangan heran kalau tiba-tiba anak-anak kita ceplos ngomong begini, ngomong begitu, kita kaget, ya. Itu pasti dari lingkungan, ya. Jangan heran kalau tiba-tiba anak-anak kita mungkin melakukan hal-hal yang di luar dugaan kita. Itu salah satunya adalah karena al-khaltah al-fasidah, karena lingkungan yang rusak, dan juga teman-teman yang buruk, ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya tambahkan dari yang di buku, termasuk adalah gadget, ya, media sosial. Oleh karena itu kita lanjut, wal islamu bi ta'alimihi at-tarbawiyah wajjah al-aba wal murabbina ila an yuraqibu auladahum muraqabatan tamah. Islam dengan sistem pendidikannya, sistem pengajarannya, ya, bagaimana mengarahkan kepada para ayah dan bunda, para abi dan umi, ini untuk betul-betul memiliki pengawasan terhadap anak-anaknya dengan pengawasan yang penuh, ya.
Jadi awas betul dengan anaknya, sadar betul dengan anaknya, di usia berapa anak saya, dengan siapa bergaulnya, kemana dia pergi, ya, dengan siapa dia bertemu, dan seterusnya. Itu harus tahu, ya. Jangan sampai adalah mumpung masih remaja, masih anak-anak, ya, biar tetap kita sebagai orang tua harus tahu, harus mengarahkan. Begitu kata beliau. Wa khasatan fi sinnit tamyiz wal murahaqah. Terlebih lagi kalau anak kita sudah masuk usia tamyiz, usia di mana dia sudah mulai bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana tidak baik. Wal murahaqah, usia di mana murahaqah itu usia yang penuh dengan gairah, ya, penuh dengan semangat, penuh dengan rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba. Wah, ini di usia-usia ini orang tua harus betul-betul perhatian, ya, karena ketika perhatian maka orang tua pasti akan punya gagasan untuk mengarahkan, ya. Liya'rifu man yukhalituna wa yusahibuna. Sekali lagi, ya, kata Dr. Abdullah Nasrullah, supaya para ayah, para ibu tahu dengan siapa bergaulnya, dengan komunitas mana, dengan sebaya yang mana, baik atau buruk, ya, yusahibun, siapa sahabat-sahabat dekatnya, ya. Orang tua harus tahu. Wa ila aina yaghdun, setiap hari pergi kemana harus tahu, ya. Maka si anak itu kalau mau main pergi diajarkan untuk isti'dzan. Nah, kemarin pernah nggak ya, kalau nggak salah ada di tausiah hari Sabtu kalau nggak salah, ya, tentang ada satu ayat di dalam Al-Quran yang banyak dilupakan, bahkan ditinggalkan, tidak dilaksanakan, yaitu isti'dzan. Isti'dzan itu penting sekali anak itu untuk diajarkan minta izin. Nah, termasuk minta izin, dia hari ini pergi kemana, ketemu siapa, ya kan, tempatnya di mana, supaya orang tua dapat informasi, oh yang ditemui anak saya ini, tempatnya ini, yang akan dilakukan tuh ini, ya. Orang tua tahu. Wa yurawwihun, kemana dia pergi, kemana dia melakukan jalan-jalan, main, gitu ya. Ya, wa ila ayil amakin, ke tempat mana dia pergi. Ini orang tua harus tahu. Ya, jadi kalau ada anak, saya mau main, mau pergi kemana? Ya, kemana ajalah. Orang tua tetap harus memastikan. Ya, ini sangat-sangat penting sekali untuk diketahui, dipantau oleh para ayah dan bunda. Kama wajjahahum an yakhtaru lahum ar-rifqah as-salihah. Sebagaimana juga, ya, Islam mengarahkan kepada orang tua, kepada ayah dan bunda, abi dan umi, supaya memilihkan untuk anak-anaknya teman-teman yang baik. Ya, kalau perlu ada waktu diantarkan anak kita, siapa teman yang baik yang ingin kita kenalkan, yang ingin kita arahkan. Ya, sebelum dia menemukan temannya sendiri yang belum tentu baik dan buruknya, maka ayah dan bundalah yang mengenalkannya. Ya, ayah bundalahnya yang mengantarkannya, menunjukkannya, ini loh nak, ya, anak yang mungkin baik, akhlaknya bagus, ya, bertemanlah kau dengan dia, ambillah manfaat, ambillah faidah. Liyaktasibu minhum kulla khulqin karim, supaya anak kita ini juga ketika bertemu dengan orang-orang baik, bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya terpuji, dia akan terbawa, akan tertulari dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan kebaikan-kebaikan dari teman-temannya. Karena sekali lagi ini disebutkan di poin ini bahwa pengaruh yang paling besar terhadap perilaku anak itu adalah teman sebaya, komunitas sebaya. Ya.
wa adabin rafi'in wa adatin fadilah. Jadi, kalau ditemukan dengan komunitas yang baik, yang penuh kesantunan, penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang mahmudah, maka tentu akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Ya, kama wajjahum an yahdharu min khulata'ish syarr, sebagaimana juga Islam memberikan arahan kepada para ayah bunda, para orang tua untuk mewanti-wanti gitu ya, untuk mentahdzir ya. Ya, mentahdzir itu mewanti-wanti kepada anak kita. Wanti-wanti itu apa ya? Memperingatkan kepada anak-anak kita supaya tidak bergaul dengan teman-teman yang buruk, yang punya akhlak yang buruk, kebiasaan yang buruk. Ya. Hatta la yaqa'u fi hibali ghayyihim. Ya, supaya tidak terpengaruh, tidak terikat dengan keburukan mereka. Ya, supaya tidak masuk ke dalam perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ilaikum taujihatul Islam. Nah, ini berikut ini kata Dr. Nasih Ulwan beberapa arahan Islam. Ya, dan juga tahdziratun min qurana'ish syarri, peringatan-peringatan untuk menjauhi teman-teman yang buruk, ya, yang dapat merusak. Yang pertama firman Allah di surat Al-Furqan ayat 28 sampai ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Yauma ya'addu adh-dhalimu, hari di mana orang-orang zalim itu akan gigit jari. Ya, gigit jari itu kan identik dengan orang yang menyesal, orang yang kalah, orang yang nggak ngikutin arahan, ya, lalu dia menyesal, dia gigit jari. Ya, kenapa gigit jari? Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia menyesal, kenapa dulu saya tidak mengikuti jejak para rasul. Ya, dan ini pasti akan terjadi, atau ya sebuah kenyataan yang akan terjadi, ya, karena ini informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan lagi, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ingat, ya, mereka orang-orang zalim nanti yang menyesal di akhirat, mereka akan mengatakan, ya laitana, ya wailata, celakalah kami, celakalah, laitani, andai saja dulu aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman. Berarti kita memilih teman itu harus hati-hati. Anak-anak kita memilih teman itu harus dikasih tahu mana teman yang benar, mana teman yang salah, mana teman yang harus diikuti, mana teman yang tidak boleh diikuti atau yang harus dijauhi. Jangan sampai anak kita mengatakan perkataan ini nanti di akhirat, andai saja saya dulu tidak berteman dengan dia. Maka orang tua, para ayah, para bunda yang harus mengarahkannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Ya. Dia telah datang kepadaku lalu melupakanku, menyesatkanku dari mengingat Allah, dari kebaikan-kebaikan. Artinya dia terjerumus dalam keburukan-keburukan setelah teman itu datang kepadaku. Ya, wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan setan itu selalu menjadi pengkhianat. Ya. Kadang kita diarahkan dengan sesuatu yang enak gitu, yang nikmat, ya, yang di ujung-ujungnya ketika kita terjerumus kepada keburukan, setan akan mengatakan inni bari. Oh, maaf ya, saya angkat tangan. Ya. Angkat tangan. Ya, yang
bukan saya yang menyesatkan, tapi kamunya aja yang bodoh. Bisa jadi gitu setan. Ya. Setan itu selalu begitu. Dia akan berlepas diri dari kita semua. Ya, oleh karena itu mari kita arahkan anak-anak kita dengan arahan-arahan yang baik. Ya. Tunjukkan mana teman yang baik, mana lingkungan yang baik. Ya, mungkin bagi ayah bunda yang punya kesibukan, yang punya aktivitas, carikan lingkungan yang baik. Carikan tempat tumbuh kembangnya putra-putri kita, ya, tempat yang baik, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik, ya, supaya mereka tumbuh di lingkungan yang benar, yang baik, sehingga tentu masa depannya juga akan menjadi masa depan yang baik. Di dalam ayat yang lain surat Qaf ayat 27 Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma atghaitu. Nah ini, setan mengatakan, ya Allah Rabbana, sesungguhnya kami kata setan-setan itu, kami tidak menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalim mubin. Dia aja yang memang berada dalam kesesatan. Inilah ya, setan itu ketika sudah menyesatkan manusia, dia tidak mau bertanggung jawab. Oleh karena itu jangan mau kita untuk ditipu dengan tipu daya iblis. Di dalam surat Al-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang yang berkasih sayang, yauma idzin, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, ba'dhuhum li ba'din adu, satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh. Yang di dunia saling mencintai, saling akrab, saling berteman, saling membela, saling menolong, saling menguatkan, saling memotivasi, hari kiamat di hadapan Allah akan menjadi musuh. Ya. Illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Berarti ya, semua yang berteman itu akan menjadi musuh kecuali orang-orang bertakwa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau dia bertemannya didasari dengan keimanan dan ketakwaan, berarti ini pertemanan yang baik, mengingatkan, saling memberikan pengaruh yang baik, saling menasehati dalam hal-hal yang baik. Maka yang seperti ini tidak akan menjadi musuh di akhirat satu sama lain. Yang akan jadi musuh yang seperti apa? Yang akan jadi musuh adalah pertemanan yang buruk. Ya, pertemanan yang mengajak kepada keburukan, yang mengajak kepada perbuatan maksiat, yang mengajak kepada pergaulan bebas, narkoba, khamar, dan juga penyimpangan-penyimpangan perilaku-perilaku buruk yang lainnya. Ya, itulah yang di akhirat nanti mereka akan mengatakan, ya Allah, dia yang menyesatkan saya. Akan saling menuduh di akhirat nanti. Ya, akan saling beradu. Pokoknya musuh, saling menjatuhkan, saling menghujat dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu carikan anak-anak kita teman-teman yang baik, teman-teman yang akan saling mengingatkan, saling menasehati. Karena teman yang saling menasehati di akhirat nanti tidak akan menjadi musuh, bahkan akan menolong satu sama lainnya. Ya. Dalam salah satu hadis kalau tidak salah disebutkan bahwasanya salah satu syafaat yang akan dibolehkan, yang akan diberikan itu adalah syafaat seorang al-akh kepada akhnya, seorang muslim kepada saudaranya, ya, kepada sahabatnya. Ya, ya, ada seorang masuk surga, lalu dia ketika masuk surga itu, ya Allah, kok saya tidak menemukan teman saya yang dulu di dunia saling mengingatkan, berbuat baik. Ya, kata Allah, coba cari di neraka. Itu dia masuk ke neraka, ya, orang ahli surga masuk ke neraka tidak terasa panas. Dia cari, ternyata ada. Kata Allah, gandeng tangannya, bawa dia ke dalam surga. Ya, subhanallah. Ya, kalau teman baik itu insya Allah akan saling memberikan manfaat sampai di akhirat. Ya, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang itu sudah akrab, sudah dekat, sudah berteman di dunia, maka bahasanya di sini al-akhilla, khalil, sudah betul-betul dekat banget, kekasih, saling menolong, saling mencintai. Kalau salah satu di antara kedua yang saling mencintai satunya masuk surga,
ya, maka ketika dia tidak menemukan temannya yang dekat tadi di surga tersebut, maka seolah-olah kenikmatan itu belum sempurna. Seperti kita datang ke kampung halaman, pulang, tapi kita tidak menemukan ayah bunda kita, tidak menemukan kakak adik kita. Rasanya kenikmatan lebaran itu tidak sempurna. Demikian juga orang masuk surga, tidak ketemu anaknya, tidak ketemu ayahnya, tidak ketemu saudaranya, itu rasanya kenikmatannya tidak sempurna. Maka Allah ingin menyempurnakan nikmat-nikmat penduduk surga itu dengan salah satunya adalah dengan memberikan pertolongan syafaat. Anak bisa memberikan syafaat kepada orang tua bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Begitu juga seorang teman bisa memberikan syafaat kepada teman-teman yang baik dengan syarat, ya, keluarganya diikat dengan keluarga iman, pertemanannya diikat dengan pertemanan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menjelaskan tentang tersebut. Contohnya misalkan di surat At-Tur, kalau tidak salah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan yang sama-sama beriman, maka keturunan yang beriman akan diikutkan masuk surga bersama nenek moyang. Ya. Di dalam surat Ar-Ra'd, jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga yang akan dimasuki oleh mereka-mereka beserta dengan ayahnya, dengan istri-istrinya yang memang layak. Layak di sini adalah yang satu frekuensi keimanan bersama keluarga. Karena itu Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali anak-anak kita, putra-putri terbaik kita, anak-anak remaja ini untuk diarahkan supaya mendapatkan teman yang benar, teman yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, beliau bersabda, al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Seseorang itu tergantung kebiasaan temannya, tergantung akhlak temannya. Ya, kalau kebiasaan akhlak temannya itu buruk, maka dia akan terbawa buruk. Ya, oleh karena itu falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah, ya, salah satu di antara kalian, coba lihatlah, ya, seseorang itu berteman dengan siapa. Seseorang yang berteman dengan peminum, pasti dia akan kena. Seseorang yang berteman dengan tukang minyak wangi, pasti dia akan dapat wangi. Seorang berteman dengan pandai besi, maka dia akan mendapatkan bau daripada pandai besi tersebut. Ya, seorang berteman dengan orang yang baik, dengan orang soleh, dengan orang alim, ya, pasti dia akan kecipratan berkah kesolehannya, berkah keulamaan. Ya, begitu juga yang lain. Wa qala aidan fima rawahu al-Bukhari wa Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mathalul jalisis salih wal jalisis su'i. Rasulullah memberikan perumpamaan seseorang yang berteman dengan orang yang soleh dan seseorang yang berteman dengan teman yang buruk. Apa kata Nabi? Kamathali hamilil miski, seperti seseorang yang pembawa atau pedagang minyak wangi, wa nafikhil kir, dan seperti orang yang nafikhil kir itu orang yang mungkin bahasa kitanya pandai besi lah, orang yang meniup api untuk supaya nyala, lalu besi itu dibakar. Nah, itu nafikhil kir, ya, pandai besi lah. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka atau yahdhiyaka, ya, seorang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, paling tidak kamu akan dapat wanginya, atau kamu membeli dari penjual tersebut, ya.
Atau dia ngasih. Ada 3 kemungkinan. Dia ngasih, kalaupun tidak ngasih, kamu beli. Kalaupun kamu tidak beli, tajidu minhu rihan thayyiban. Kamu mendapatkan wanginya. Nah, ya paling tidak gaul tuh salaman, ya dempetan, sentuhan, ya, dapatlah wanginya. Ya. Wa nafikhil kir imma an yahriqa thiyabaka aw tajidu minhu rihan muntanitatan. Bahasanya apa ini? Kalau kita atau seorang yang bergaul dengan pandai besi, kemungkinannya bajunya akan kena cipratan rahangnya, cipratan baranya sehingga membakar bajunya, ya, atau kamu akan terkena asapnya sehingga kamu dapat bau. Nah, begitulah perumpamaan berteman yang dicontohkan, yang diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi mengisyaratkan kepada kita supaya mencari teman yang baik, supaya bergaul dengan penjual minyak, jangan bergaul dengan pandai besi, ya kan? Ya, supaya bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang solih, jangan bergaul dengan orang-orang buruk yang merusak, ya, merusak karakter anak-anak kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, rawahu at-Tirmidzi, yang hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan menirukan orang yang dia cintai. Walahu maktasaba. Ya, dan dari yang dicintainya lah dia akan mengambil sesuatu. Ya, kita punya idola. Lihatlah anak-anak remaja kita, kalau idolanya sudah Korea, ya, maka semuanya ke Korea-Koreaan. Ya kan? Tampilannya, gaya bicaranya, tulisannya, pakaiannya, ya, sampai ke makanannya, semuanya ingin diambil, ingin didapatkan, ingin ditiru. Itulah kata Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Jadi kalau seorang sudah cintanya, idolanya jatuh kepada orang-orang soleh, maka dia juga akan ingin seperti orang yang soleh tersebut. Pakaiannya, tata caranya, tutur katanya, makanannya, ya, penampilannya juga lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyaka wa qarinis su fa innaka bihi tu'raf. Hendaklah kalian menjauhi teman-teman yang buruk, karena kamu akan dikenal dengan itu. Ya, anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka anak-anak kita akan dikenal sebagai orang baik. Anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka anak-anak kita akan dikenal sebagai anak yang, ya, sesuai dengan lingkungannya, ya, sesuai dengan lingkungan tempat dia bergaul, dengan lingkungan tersebut, dengan orang-orang tersebut. Fama ajdarul aba wal murabbin an ya'khudhu bihadhihi tawjihat. Oleh karena itu penting sekali para ayah, para bunda untuk segera menyadari hal ini dan melakukan arahan-arahan seperti ini. Ya. Paling tidak yang saya simpulkan adalah bahwa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ya ayah bunda, sebagai murabbi, ya, sebagai guru, ya, ya, untuk menghindari hal ini, ya, yang pertama, poin pertama adalah harus punya kesadaran penuh, ya, sadar betul terkait dengan perkembangan putra-putri kita, sadar dengan lingkungan kita, ya, tahu kemana anak-anak kita pergi, ya, sehingga anak itu terpantau. Itu poin yang pertama. Ya, jangan sampai seorang ayah, seorang bunda, seorang ibu lengah dengan siapa dia berteman. Jangan sampai tahu-tahu anak-anak kita, loh kok begini, ya, tidak disadari dari sejak awal.
sadarilah sejak dari awal siapa teman bergaulnya, berasal dari mana, lingkungan, siapa namanya. Ya, supaya kita nyaman, kita itu itminan, tenang, anak kita itu bergaul dengan siapa kalau kita tahu kalau ternyata dia adalah orang yang baik. Yang kedua yang harus dilakukan oleh para murabbi ayah bunda ini adalah memberikan arahan, ya, memberikan pendidikan sejak dini. Kenalkan anak-anak kita sejak dini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanamkan akidah yang kokoh, akidah yang kuat. Ya, tanamkan akhlak yang baik. Tanamkan yang baik itu begini. Duduk yang baik itu begini, makan yang benar itu begini. Ya, tata cara adab akhlak dari sejak bangun tidur, masuk kamar mandi, ya, adab sopan santun terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, ya, itu ditanamkan sejak kecil. Ya, akidah dan akhlak inilah yang nanti akan menjadi benteng anak-anak kita, ya, saat dia mulai ingin menemukan teman sebayanya, ingin bergaul di luar, dia punya filter. Oh, ini nggak bener nih, ini bener nih. Anak kita punya kesiapan gitu ya, bergaul di media sosial, dia punya kesiapan. Oh, ini jelek banget, ya, ini pornografi, ini dilarang, ini tampilan atau video-video yang nggak bener, yang harus dijauhi karena akibatnya begini begitu. Anak kita harus diajarkan, harus difahamkan, harus diberikan ilmu, ya, terutama tadi ilmu akidah, ilmu akhlak, dan juga informasi-informasi penting seputar bahaya pergaulan yang tidak benar dan seterusnya. Ya. Dan yang ketiga adalah sekali lagi, yang pertama memantau, yang kedua membekali, yang keempat mengarahkan. Nah ini teman yang benar tuh ini diarahkan. Ya, nah kamu masuk pesantren ya. Pesantren ini insya Allah akhlak kamu akan terjaga, pergaulan kamu akan terjaga, dan seterusnya. Ya, tidak sedikit ulama-ulama terdahulu, orang-orang terdahulu yang mengantarkan anak-anaknya kepada orang-orang soleh, dititipkan, ya, bahkan istilahnya itu dengan tongkatnya, dengan pemukulnya, ya, supaya anaknya betul-betul dididik dengan didikan yang baik, bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang baik sejak dini, sejak kecil. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian saya kira pertemuan kita kali ini di poin yang kesekian. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan yang keberapa ini, ya, terkait dengan al-asbab atau faktor-faktor terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kepada para remaja, pada anak-anak, yang harus diantisipasi. Bagaimana juga arahan-arahan Islam terkait dengan solusi menghadapi penyimpangan-penyimpangan pada anak-anak dan usia remaja ini. Ya, tentu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan pada kita semua sebagai para orang tua, para ayah, ya, supaya betul-betul mendapatkan atau mampu untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk putra-putri kita, sehingga menjadi generasi yang diharapkan menjadi generasi yang terbaik, generasi yang mencintai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.